Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya muliakan, pada sesi ini kita akan membahas tentang hukum administrasi negara. Sebelum kita membahas tentang hukum administrasi negara secara substansi, kita akan coba melihat ada 3 fungsi hukum administrasi negara dalam mengaplikasikan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, poinnya adalah pemerintah sebagai sarana mencapai tujuan negara. Jadi kita memahami bahwa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan secara tegas dan nyata bahwa negara ini dimerdekakan, diperjuangkan kemerdekaannya oleh para founding father, oleh para pejuang, oleh para pahlawan, dengan tujuan adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Oleh karenanya, salah satu fungsi dari hukum administrasi negara itu adalah pemerintah sebagai sarana mencapai tujuan negara. Kalau kita memahami konsep pemerintah, itu adalah kekuasaan eksekutif, yang seperti saya sampaikan pada sesi sebelumnya bahwa eksekutif adalah pemerintah. Siapa? Ya, dalam konsep pemerintah pusat misalnya presiden dan para menteri yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemerintah itu sebagai sarana, ya. Jadi bukan sebagai tujuan. Kalau hari ini kita melihat dalam konstelasi politik bahwa untuk menjadi presiden itu adalah tujuan, padahal presiden itu atau kekuasaan eksekutif itu adalah hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Jadi konsepnya ketika presiden telah dipilih, pengabdiannya jelas untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hukum administrasi negara itu adalah pemerintah membuat kebijakan atau peraturan. Nah, oleh karenanya dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan 4 kali amandemen itu, poin pentingnya adalah bahwa DPR bersama dengan pemerintah membuat kebijakan atau peraturan-peraturan. Nah, dalam konteks yang lain juga, kalau kita berbicara tentang hukum tata negara, bahwa pemerintah dalam hal ini kekuasaan eksekutif memiliki power untuk membuat aturan-aturan. Misalnya kalau kita lihat yang setara dengan undang-undang itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang misalnya. Nah, jadi pemerintah itu membuat kebijakan dan peraturan. Yang ketiga, fungsi hukum administrasi negara berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu, pemerintah sekaligus mempunyai wewenang memberikan sanksi hukum administrasi negara. Jadi sanksinya adalah sanksi-sanksi administratif. Makanya kalau kita melihat dalam konsep hukum perdata misalnya, atau lebih spesifik lagi hukum perusahaan, apabila perusahaan tidak mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, misalnya dalam bentuk izin usaha, ya, izin HO atau izin gangguan, maka diberikan sanksi-sanksi administratif. Nah, konsep lain menyatakan bahwa asas keabsahan tindakan pemerintah, yang pertama harus sesuai prosedur. Sesuatu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, on prosedur lah. Oleh karenanya kita sering berhadapan dengan penyelenggara negara, dalam hal ini aparat. Ketika kita mengajukan argumentasi debat nih, ya, apakah dengan polisi, apakah dengan pegawai Dukcapil atau pegawai kantor lurah atau pegawai pegawai pemerintah pada umumnya, ketika kita melakukan debat atau adu argumentasi, jawaban yang paling normatif yang sering kita munculkan adalah kami hanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan tugas kami, Pak. Nah, kita udah bingung tuh menghadapinya. Oleh karenanya, ketika kita berhadapan dengan penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, apakah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,
Yang mesti kita perkuat itu adalah pemahaman teoritis kita berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian kita juga mau memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga kita bisa beradu argumentasi dia punya kewenangan atau tidak. Nah, misal hal sederhana, ketika ada razia razia kendaraan bermotor, itu yang berhak untuk menanyakan SIM itu siapa? Apakah polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, apa gimana? Nah, kita harus memahami konsep bahwa ada dari hulu ke hilir. Kalau yang membuat SIM itu adalah polisi, maka yang punya hak untuk memeriksa kelengkapan SIM adalah polisi. Kalau yang mengeluarkan pajak, seharusnya siapa yang memeriksa orang ini sudah bayar pajak atau belum? Nah, cek lagi aturan yang lain, apakah aturan lain itu saling berkaitan. Misalnya ada razia, lalu kemudian diminta SIM, teman-teman keluarkan SIM, lalu kemudian yang razia, kebetulan ini razia gabungan dan resmi. Memang ada razia tidak resmi, Pak. Ya, sepanjang sepengetahuan kita ada saja razia, tapi konsepnya bukan razia ya. Polisi menjalankan tugasnya gitu. Nah, misalnya dalam situasi itu diminta lagi STNK ya, surat tanda nomor kendaraan ya. Kita cek, oh nomornya cocok ya, nomor rangkanya udahlah oke lah, udah diperiksa, tetapi kita nggak bayar pajak. Apakah kita wajib misalnya kendaraan kita ditilang atau tinggalkan dokumen apa gimana? Ada power ya dalam hal ini untuk memerintahkan kepada kita supaya kita membayar. Nah, dengan sistem sekarang wajib kita langsung bayar ke rekening bank tertentu, dalam hal ini tentu pemerintah. Nah, ini konsepnya itu artinya segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan prosedur atau on prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, azas keabsahan tindakan pemerintah adalah wewenang. Setiap tindakan harus berdasarkan kewenangan yang sah. Oleh karenanya, kalau kita melihat secara administratif, ya, ataupun dalam konteks bagaimana kita melihat situasi di lapangan misalnya, apakah dia berwenang atau tidak? Nah, menentukannya bagaimana, Pak? Ya, kita harus memahami tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga itu. Ombudsman, ya kan? Apa itu ombudsman? Nanti silakan teman-teman. Ombudsman itu tugasnya apa berdasarkan undang-undang? Badan Pemeriksa Keuangan tugasnya apa? Polisi tugasnya apa berdasarkan undang-undang kepolisian? Dinas Perhubungan tugasnya apa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap tindakan harus berdasarkan kewenangan yang sah, tugas pokok dan fungsinya apa. Jadi kita harus betul-betul memahami konsepnya dulu sehingga kita bisa berargumentasi, oh ini tidak bisa, ini bukan kapasitas Bapak untuk menanyakan itu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, azas keabsahan tindakan pemerintah adalah substansi sesuai dengan aturan yang mendasarinya. Aturannya apa dulu? Cocok nggak aturannya? Misalnya nih, ini baru beberapa waktu yang lalu ada diskusi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi itu ditangkap, dimintai keterangan. Dasarnya adalah karena peraturan tentang COVID misalnya. Ya, tetapi itu adalah peraturan setiap pemerintah daerah, kepala daerah dalam hal ini. Lalu kemudian diproses. Dalam prosesnya pasal yang digunakan misalnya adalah pasal tentang izin keramaian. Nah, apakah cocok atau enggak? Nanti ditelusuri lagi. Kalau sudah berdasarkan putusan hakim, kita harus melihat
putusan hakim itu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Itu azas keabsahan tindakan pemerintah. Kalau dia tidak melakukannya tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan kewenangannya, atau tidak sesuai dengan substansi ya, atau dengan aturan yang mendasari, maka kita harus memahaminya secara komprehensif sehingga kita bisa mempertahankan hak-hak kita sebagai warga negara. Saya kira itu di sesi pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.